Kemudian setelah pilih custom, Bapak Ibu bisa pilih tuliskan apa nama topiknya di sini Bapak Ibu. Katakanlah misalnya kita mau tadi kan memulai sebuah pembelajaran itu Bapak Ibu paling kita memberikan apa yang biasa Bapak Ibu lakukan kalau pertemuan pertama Bapak Ibu. Reinforcement. Kontrak belajar Pak Dokter. Ya. Kontrak belajar Pak. Kontrak belajar. Oke, kontrak belajar misalnya. Atau mungkin kalau di tampilan Bapak Ibu ya kita bisa mungkin buat di sini kontrak perkuliahan ya. Ya. Oke, kontrak perkuliahan. Silakan Bapak Ibu diklik kontrak perkuliahan. Oke. Nah, di sini di kontrak perkuliahan kita sudah cantumkan juga RPS-nya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di kontrak perkuliahan ada ringkasan. Mungkin Bapak Ibu punya ringkasan, misalnya silahkan adik-adik mahasiswa mendownload ya RPS untuk mata kuliah kita ya, katakanlah mata kuliah A gitu ya. Oke. Selama ganjil 2021-2022 dan lain-lain Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada silakan dituliskan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu dalam bagian ini tidak hanya mau mencantumkan tulisan, tapi Bapak Ibu juga mau mencantumkan rekaman gambar video Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu mau cantumkan rekaman video. Boleh saya lanjut sampai sini? Boleh, Pak. Oke. Katakanlah bukan cuma tulisan, tapi Bapak Ibu mau menyambut mahasiswa itu dengan rekaman video. Maka ini ada tanda panah ini ke bawah, Bapak Ibu. Silakan diklik, kemudian diarahkan ke sini. Ya. Ada gambar video ini, bergambar kamera webcam ini, kita klik. Nah, ini klik yang ini Pak. Silakan klik yang ini, tanda panah ini. Klik tanda panahnya yang ini Pak. Oke. Setelah klik tanda panah ke bawah ini, nanti muncul pilihan-pilihan. Bapak Ibu bisa banyak pilihan di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil satu contoh saja. Kita mau rekaman video kita. Ini kita pilih rekaman video, kemudian start. Ya, start merekam. Oh, ini lagi error. Kita punya. Maaf, ini kamera saya lagi error. Yang jelasnya di situ Bapak Ibu tempatnya ya. Ini klik ini baru start rekaman. Ini iya sepetan. ini tidak bisa karena sementara dipakai juga untuk webcam. Saya matikan untuk untuk Zoom. Saya coba rekam dulu untuk kepentingan perkuliahan. Oke. Sudah muncul di sini Pak. Apakah Ya. kita voice note ataukah? Oke, sekarang silakan Bapak Ibu buat misalnya kata sambutan ya. Misalnya selamat datang untuk mahasiswa baru misalnya, atau mahasiswa selamat datang mahasiswa pada perkuliahan hari ini ya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat selalu dan kita akan bersama sesuai dengan jadwal setiap hari apa, pukul berapa dan seterusnya Bapak Ibu. Setelah itu kita anggap cukup, kita stop. Ini tidak boleh terlalu panjang Bapak Ibu ya. Ini hanya pengantar singkat saja. Kemudian itu kita lampirkan ya, kita lampirkan rekaman itu masuk ke bagian ini. Oke, setelah ini kita anggap cukup Bapak Ibu, kita bisa simpan. Ya, kita bisa simpan. Oke. Mana tadi topiknya di sini. Ini kontrak perkuliahan. Nah, ini sementara berproses. Ini ketika bagian ini diklik oleh mahasiswa, maka itu mereka bisa menonton rekaman kita. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu,
bagaimana cara kita melampirkan RPS perkuliahan kita. Bisa lanjut melampirkan RPS-nya? Ya, lanjut Pak, lanjut. Pak. Oke, saya lanjut. Kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu sementara saya menjelaskan langsung saja ya, langsung saja dipotong, saya enggak apa-apa. Halo Ya, Pak. silakan Pak Tahmid. Izin Prof. Oh, maksudnya sudah ada videonya. Nah, oke, bisa. Jadi lebih bagus ya, sama tadi ini lebih bagus misalnya kalau videonya Bapak itu, ya videonya Pak Tahmid misalnya itu disimpan misalnya kalau sudah diupload masuk ke YouTube Pak ya. Pak Tahmid, videonya masih di perangkat komputer atau sudah ada di YouTube? Bapak upload ke YouTube. Dua-duanya bisa digunakan, Pak. Dua-duanya bisa digunakan. Dua-duanya bisa digunakan, cuma ada masing-masing kelebihan kelebihannya, Pak. Kalau YouTube kita tidak terlalu repot dalam proses penguploadan, Pak, ke sistem. Iya, linknya saya diambil, diupload ke situ, nanti akan muncul Pak di sini. Dan itu saya sarankan menggunakan itu Pak, daripada menggunakan video yang masih di perangkat, itu prosesnya lama Pak untuk melakukan. Nah, apa perlu saya contohkan Bapak? Baik. Nah, untuk Bapak Ibu yang videonya sudah ada di YouTube ataukah misalnya kalau mau lebih bagus lagi Bapak Ibu upload masuk ke Drive, ya. Nah, itu lebih bagus juga. Jadi tinggalin Drive yang diambil masuk ke sini. Ini misalnya saya contohkan satu video yang sudah ada di YouTube. Kita coba, mohon izin saya buka YouTube dulu Bapak Ibu. Kemudian kita kita coba ambil. Ya. Nah, ini katakanlah kita buka satu, ini contoh misalnya. Ini contoh satu video yang kita sudah desain Bapak Ibu ya. Kita mau ambil video ini masuk ke dalam Samoke misalnya, ke LMS kita. Tinggal ambil linknya Bapak Ibu, copy link ini ya. Bapak Ibu. Kelihatan sampai sini? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, kita copy, kemudian kita ambil linknya di situ, kita copy ke sini, baru setelah itu kita save Bapak Ibu. Ya, kita save, setelah kita save dia akan kembali ke tampilan LMS kita. Oke. Ini tadi ya. Nah ini Pak Tamid ya. Oke, jadi videonya sudah langsung muncul Pak di sini, tidak perlu kita kayak tadi rekaman apa semua itu. Kita ambil linknya, copy, maka videonya muncul. Mahasiswa bisa langsung putar Pak di sini, nontonnya di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya pengantar-pengantar perkuliahan, itu saya sarankan, sangat sarankan itu lebih bagus diupload ke YouTube-nya Bapak Ibu. Kalau belum punya YouTube bisa diupload masuk ke Drive-nya, Google Drive. Nanti linknya yang diambil masuk ke sini Bapak Ibu. Itu satu contoh untuk menambahkan video. Dan ini yang saya sarankan Bapak Ibu, yang seperti ini yang saya sarankan supaya lebih memudahkan dan ringan prosesnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada lagi Bapak Ibu atau saya lanjut dulu? Lanjut Pak. Saya lanjut. Nah, misalnya Bapak Ibu mau mencantumkan RPS-nya, mau mencantumkan RPS. Ini kan mahasiswa namanya kita ingin supaya mereka lihat RPS-nya. Ya, ini tambahkan, ini ada add an activity or resource. Ambilnya dari sini Bapak Ibu, dari misalnya kontrak perkuliahan, kemudian tambahkan. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Baik.
tambahkan, kemudian pilih all. Nah, ini semua adalah fitur-fitur menu-menu yang bisa kita gunakan untuk mengelola kelas kita, Bapak Ibu. Di sini ada penugasan, ya, di sini ada presensi. Nah, di sini ada big blue button, ini mirip-mirip kalau kita gunakan Zoom misalnya, ya. Ada buku, ada menu chat, file dan seterusnya. Nah, kebetulan yang kita mau buat ini adalah kita mau menambahkan file. Apakah file materi, ya, file RPS, ya. Pokoknya semua bentuk-bentuk file, ya. Bisa kita tambahkan Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita pilih file, menu file ini. Kita klik. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita buat di sini. Misalnya file materi, misalnya materi, katakan RPS ya Bapak Ibu. RPS misalnya. Di sana program semester. Kemudian setelah itu kita buat deskripsi, kalau mau dibuat silahkan dipelajari RPS berikut ini. Kemudian display, jangan lupa display deskripsinya, tampilkan. Kalau Bapak Ibu tidak centang ini, maka ini tidak muncul di depan. Makanya harus dicentang, kemudian pilih file. Pilih file di sini Bapak Ibu, upload file, pilih file. Kemudian kita cari di mana file itu kita simpan di dalam laptop kita. Misalnya saya simpannya di sini. Maaf, RPS, ini dia. Misalnya saya simpannya di sini, RPS pengantar ilmu ekonomi misalnya. Kemudian kita open, kemudian kita upload file. Nah, ini filenya sudah masuk. Sekarang kita save. Save dan tampilkan. Nah, ini RPS-nya. Nanti mahasiswa tinggal mendownload RPS ini. Oke, kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, ini RPS-nya Bapak Ibu sudah kelihatan? Bapak Ibu, RPS ini apa sudah kelihatan? Sudah, Pak. Iya. Apakah semua sudah sampai di tahap ini? Iya, sudah. Sudah sampai di tahap ini Bapak Ibu? Iya, Pak. Baik. Ya, Jadi, sudah, Pak. Tugas Bapak Ibu di pekerti hari-hari sebelumnya mungkin membuat RPS Bapak Ibu ya. Iya. Nah, itu bisa diupload masuk ke sini. Ya. Jadi kelas yang Bapak Ibu buat ini sekarang adalah kelas yang Bapak Ibu persiapkan untuk pelaksanaan peer teaching nanti. Nah, jadi bisa judulnya mungkin apa di situ sesuai dengan apa yang kita mau jelaskan ya, dan seterusnya RPS. Oke, selanjutnya apalagi Bapak Ibu menambahkan materi. Menambahkan materi perkuliahan. Misalnya materinya lebih dari satu file. Kalau hanya satu file Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kalau materinya lebih dari satu file bisa gunakan folder. Tapi Pak, ini kalau mau masuk ke menu sini itu pakai lewat mana ya? Menu apa Pak? Ini yang menu ambil file tadi. Oh ya, baik. Jadi ada di, sebentar Pak ya, saya back dulu. Oke, di sini Pak. Misalnya kalau Bapak buat di situ topik 1 ya, pertemuan 1. Ya, bentar saya lihat. Klik. Sudah Pak diklik bagian itu? Saya belum muncul Pak itu. Yang muncul di situ apa Pak? Saya masih Topik. Iya masih itu Pak, masih topik 1, topik 2. Nah, itu tadi Pak topik 1, topik 2 sebenarnya di sini juga tadi topik Pak, cuma kita sudah ganti namanya, bukan lagi topik. Ya. Ini kalau saya tambahkan topik Pak, nanti akan muncul namanya topik di sini. Nah, ini yang berproses. Tapi kalau saya klik itu topik yang sudah saya ganti namanya Pak, isinya agak kosong ya.
Iya, masih kosong Pak. Kayak ini Pak ya. Contoh ini Pak, topik. Ini kelihatan Pak? Saifullah? Ya, diklik Ini coba. kalau saya klik ini Pak, kosong Pak. Oh, tapi saya enggak muncul. Ini ya Pak, enggak muncul ini menu editnya ini. Kalau di bagian atas Pak, yang ini kelihatan? Yang ini? Turn editing off ada Pak Saiful? Oh, oke, udah muncul, udah muncul. Apa tulisannya di situ Pak? Oke Pak, udah muncul. Saya sudah masuk di custom tadi, kemudian diisi kontrak perkuliahan, upload video, baru sampai di situ Pak. Oke. Nah sekarang katakanlah untuk kontrak perkuliahan ini sudah selesai ya, sudah selesai. Kita mau pindah pada topik berikutnya, pertemuan 1. Jadi kita Bapak Ibu coba pilih di situ di layarnya Bapak Ibu, di apa namanya di akunnya Bapak Ibu topik 2. Coba Bapak Ibu pilih topik 2. Kita asumsikan kontrak perkuliahan sudah selesai. Nah, sekarang pilih topik 2, lakukan langkah yang sama, rubah. Pak, mau ngupload RPS di mana ya? Oh, Bapak Saifullah belum upload RPS-nya ya? Belum. Oke, baik. Jadi kalau misalnya di kontrak perkuliahan kita mau tambahkan RPS, maka silakan klik bagian itu, bagian topik 1 atau kontrak perkuliahan. Oke. Kemudian di bawah ada add an activity. Add an activity. Sudah muncul Pak? Bentar. Ada tanda plus itu, tambahkan aktivitas. Bentar. Yang ini Pak. Oh iya, muncul. Silakan klik itu Pak, silakan klik tambahkan aktivitas. File ya, file. Oke, kemudian silakan pilih file. Editing file. Ya, silakan pilih file. Ya, setelah Bapak Ibu pilih file, Pak Saifullah pilih file. Nanti ada nama filenya apa? Misalnya RPS, misalnya Pak ya. Iya. Nama filenya RPS. Atau apalah yang Bapak mau tambahkan. Kemudian kalau Bapak mau kasih deskripsi, silakan dikasih deskripsi. Ya. Setelah dibuat deskripsi, silakan dicentang yang dibawanya, display deskripsi. Display deskripsi. Iya. Kemudian ada file, silakan tambahkan file RPS-nya Pak. Lewat sini ada tanda panah ke bawah ini, klik itu Pak. Oh, diklik. Iya. Bisa diklik. Ya, sudah Pak? Udah. Klik ini Pak, kemudian diarahkan masuk ke box, ke kotak ini. Di sini ada pilihan, ada upload a file, kemudian ada pilih file. Upload a file atau pilih file di sini. Klik pilih file, carilah RPS di mana Bapak menyimpan RPS itu. Ya, cari foldernya di mana Pak, misalnya klik RPS-nya, setelah itu open, setelah itu nanti kita upload. Ya, setelah diupload baru di save dan display. Ini Pak bisa langsung geser ya dari folder ke tanda panah ini, bisa langsung geser ke situ ya? Saya belum pernah coba Pak, tapi mudah-mudahan dicoba saja Pak. Kalau ya bisa Pak, bisa. Bentar saya coba Pak ya. Bisa Pak, bisa. Saya coba dulu Pak. Bentar. Jadi bisa Pak dari folder, kemudian digeser ke kotak ini, drop file here to upload. Jadi bisa di drag ya, bisa bisa Pak. Digeser ke sini, kemudian setelah pindah silakan save and display atau save and return course. Boleh Bapak? Udah sampai di situ. Pak Sudah Tabe, ya Bu, silakan. Pak Tabe, ini pada saat saya saya memasukkan file topik, saya mau berpindah topik misalnya Pak, saya berpindah topik. Nah, di situ ada ini Pak, ada add file ya. Di situ saya tambah ini, saya klik itu yang add itu, kemudian munculnya langsung semua fitur yang di sini Pak, semua all di situ. Enggak apa-apa Bu, memang dia harusnya customnya itu semuanya harus muncul. Iya, jadi yang mana dipilihnya nih Pak? File saja. Sebentar Bu ya, sebentar dulu biar seragam. Oke, iya Pak. Ya, biar seragam. Kayaknya Ibu Fatimah sudah pindah ke topik 2 mungkin Ibu Fatimah. Iya Pak. Oke. Ini Pak, kalau bertanya saya upload RPS muncul announcement.
Apa Pak? Kalau saya sudah upload RPS, sudah save and display, muncul ini announcement. Itu enggak usah Pak, enggak usah itu bisa dihapus, bisa tidak Pak. Jadi kemana lagi Pak? Nah, sekarang kita asumsikan untuk kontrak perkuliahan sudah selesai Pak ya. Kita sudah upload RPS-nya sudah ya di situ. Sekarang kita mau masuk di pertemuan 1. Pertemuan 1 itu Bapak Ibu silakan pilih topik berikutnya. Sudah Bapak Ibu? Kalau di sini saya pilih topik 11. Ya, ini maksudnya topik berikutnya ini. Ini langkahnya sama. Misalnya edit topik. Di sini kita beri nama, ini custom kita centang seperti tadi. Misalnya pertemuan 1 misalnya. Pertemuan 1 misalnya konsep dasar ekonomi misalnya. Ya. Sudah sampai sini Bapak Ibu? Iya Pak, iya. Simak. Oke, pertemuan 1 konsep dasar ekonomi. Silakan buat uraian ya. Konsep dasar ekonomi merupakan ya atau mengkaji ya. Mengkaji pembahasan teori ekonomi baik dari aspek ekonomi mikro ya misalnya mikro maupun makro ya beserta variabel terkait. Ini misalnya ya. Nah, ini contoh kita sudah buat deskripsinya, ringkasannya. Bapak Ibu mau tambahkan misalnya gambar di deskripsi ini. Karena kalau hanya muncul tulisan kelihatannya kurang cantik Bapak Ibu. Kita mau buat desain, kita klik tadi ini, baru kita tambahkan ini. Picture, ya, image, baru browse, kemudian pilih file, kita cari di mana gambar itu yang kita mau upload. Misalnya kita sudah download beberapa gambar-gambar pendukung, ya, kemudian kita mau cari yang relevan. Misalnya ini, katakanlah ini saja, ya. Kita pilih, kemudian kita simpan, kemudian kita upload. Ya, ini terlalu terlalu besar ini. Filenya ini terlalu besar Bapak Ibu. Ya, kita ganti dulu. Cari yang size-nya kecil, ya. Ini saja. Ya, kemudian kita upload. Oke, ke save image. Ini harus dicentang Bapak Ibu kotak ini, kemudian disimpan. Nah, ini. Oke. Sudah muncul seperti ini. Bapak Ibu, ya. Kemudian kita simpan. 1. Jadi kita sudah memberi judul topik, kemudian kita sudah mempercantik, ya. Ketika mahasiswa kita buka ini langsung muncul ini 1. Oke. Apalagi Bapak Ibu yang penting untuk kita buat dalam manajemen kelas, presensi ya. Presensi. Silakan Pak Tahmid. Oh bisa Pak, bisa. Apakah Pak Tahmid ada kesalahan di dalam mengelola kelas itu? Oke. Baik. Katakanlah misalnya ini. Katakanlah ini deskripsi. Ini kelihatan di layar Bapak Ibu yang saya bold ini. Kelihatan enggak ini yang saya bold? Yang saya blok ini. Kelihatan, Pak. Misalnya katakanlah contoh Pak Tahmid yang salah ini adalah kata. Harusnya disikan teori menjadi teori teroi. Gitu Pak ya, contoh sederhananya. Harusnya ini teori-teori bukan teori teroi. Ini kan lain maknanya, tidak punya makna malah. Kita mau perbaiki, silakan klik ini, edit, kemudian edit topik.
Nah, setelah itu diarahkan kembali ke situ Bapak Ibu, ke tempatnya kita tadi mengetik, kemudian kita perbaiki di sini. Ya, teori-teori, ya, ini juga beserat, harusnya beserta, gitu kan? Beserta. Nah, kemudian kita simpan kembali. Ini kalau kesalahan itu ada di bagian topik. Nanti untuk yang lain juga saya akan contohkan sebentar kalau salah. Ini sudah bagus Pak Hamid, sudah cocok ya, sudah kita perbaiki. Oke, lanjut. Sekarang kalau mau di delete ya Pak, anggaplah betul, Bu. tapi Pak, anggaplah kalau misalnya saya terlanjur kirim 2 file, tetapi sebenarnya file yang satu itu enggak terlalu perlu. Jadi itu juga bisa di delete situ Pak ya. Baik, untuk mendelete saya contohkan Bu. Ya. Oke, ini kita tambah file misalnya kasusnya Ibu Fatima. Kita mau tambahkan materi perkuliahan. Kita sudah pilih, ini filenya seperti tadi. Katakanlah ini materi 1. Materi 1. Tidak usah buat deskripsi, kita tambahkan file langsung seperti tadi. Ini prosesnya, ini enaknya model Bu yang kita pakai khususnya LMS Samoke ini karena sederhana sekali. Ya. Dan kalau kita sudah sering menggunakan itu akan berulang-ulang terus ya, sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Misalnya saya contohkan ya, ini kan materi kita adalah konsep dasar ekonomi. Ya. Ternyata yang saya upload masuk itu adalah biaya produksi. Gitu mungkin Bu ya maksudnya. Ternyata materinya keliru. Harusnya kan konsep dasar ekonomi itu bisa mengapa manusia belajar ekonomi dan lain sebagainya. Justru ini yang masuk adalah biaya produksi. Mahasiswanya WA dosennya, Bapak Ibu saya kok materinya ini lain. Harusnya beda topiknya. Ini. Ya topiknya ini tapi isinya lain. Gitu kan biasanya. Nah ini salah. Bagaimana cara menghapusnya Bapak Ibu? Ini kita edit. Nah, ini ada delete. Iya. Gitu ya? Iya. Ada delete. Nah, kita tinggal delete ini, klik ini, langsung hilang Bapak Ibu. Oke, itu satu. Yang kedua, kita tidak mau hapus, kita mau ganti saja. Hanya ganti materinya ini. Oh, ini kita ganti saja. Kita edit setting kembali. Kita edit setting, tidak usah di delete, kita masuk kembali ke sini yang sudah terlanjur kita isi Bapak Ibu. Kemudian di sini ya. Di sini kita klik ini, set. Kemudian ada delete. Delete. Kemudian oke. Hapus. Kita ganti yang baru, misalnya kita ambil ini. Oke. Kemudian save. Yang cara kedua ya biasa saya lakukan, Pak. Yang mana itu, Bu? Yang cara kedua tadi ya Bapak contohkan itu yang biasa saya lakukan di LMS ini. Jadi kalau saya biasa saya salah kirim file. Yang contoh pertama belum pernah saya lakukan, Pak. Ya menghapus itu belum pernah ya. Tapi yang kedua yang tadi menghapus biasa itu yang saya lakukan di LMS ini. Baguslah Bu kalau begitu. Yang pertama berarti menghapusnya. Jadi menghapusnya bisa langsung di sini Bu dihapus. Bisa juga setelah kita masuk edit setting baru dihapus. Lebih mudah di sini kayaknya. Ya, baik. Malah sebetulnya Bapak Ibu bisa mengisi semua materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir Bapak Ibu. Tapi yang dimunculkan itu hanya sesuai dengan pertemuan. Misalnya ini materi sudah diupload, kita mau nonaktifkan di layar mahasiswa. Pilih hide saja Bapak Ibu. Ya. Hidden for student. Jadi ini tidak muncul, tapi sudah ada dalam LMS kita. Dan ini sering saya lakukan Bapak Ibu. Materinya sudah ada untuk pertemuan berikutnya, tetapi saya hidden, saya sembunyikan. Nanti pertemuan berikutnya baru saya buka. Saya tampilkan. Itu Bapak Ibu ya. Banyak yang bisa kita lakukan. Silakan. Tapi Pak, berarti anggaplah bahwa saya itu sudah masukkan semua materi-materi yang saya akan ajarkan, tetapi saya belum upload gitu. Jadi di hidden dulu gitu Pak. Ibu sudah upload. Ibu Fatima sudah upload. Materinya sudah ada.
ya. Tapi ibu enggak mau kalau mahasiswa terlalu cepat mengakses sebelum waktunya. Iya, Gitu. itu ya Pak. Ya, nah itu cara hidden tadi bisa dipakai Bu. Sisa di itu kan ya Pak ya. Oh iya hidden, iya. hide. Iya. Tetapi jangan sampai ibu lupa. Iya. Nanti pas masuk pertemuan berikutnya, mahasiswanya Bu belum kelihatan, belum ada materi. Ibu sudah. Ternyata ibu lupa kalau sudah di hide. Iya kan Bu ya? Iya Pak. Itu cara pertama Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan kembali Tabe yang ini mana? kita tadi hide kan Bu, ini depan mahasiswa ini tidak kelihatan Bapak Ibu. Iya. Kita masuk kembali ke akun kita, edit, kemudian kita show, tampilkan. Yang ini kembali. Iya Pak. Muncul. Oke. Iya. Baik, masih ada sebelum saya lanjut untuk presensi. Saya lanjut ke presensi Bapak Ibu ya. Ya, presensi Pak. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk presensi atau ya presensi, untuk presensi ada di sini. Kita masuk kembali ke add an activity resource, kemudian kita masuk presensi attendance. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini kita bisa rubah misalnya presensi, katakanlah kalau oke, untuk kelas yang kita mau ampu, misalnya untuk mata kuliah yang sama itu ada 2 kelas Bapak Ibu. Kelas A dengan kelas B. Dengan mata kuliah yang sama. Mata kuliahnya sama, cuma kelasnya berbeda dan waktunya juga berbeda. Oh iya. Jadi tinggal kita buat presensi kelas A misalnya. Kalau itu kelas A, kemudian buat deskripsi. Silahkan mahasiswa kelas A mengisi daftar hadir. Setelah mengisi bagian ini, Bapak Ibu, silahkan centang display deskripsi. Setelah itu Bapak Ibu, karena yang kita mau akses, yang kita izinkan untuk mengakses ini hanya kelas A, maka di sini ada restrict access. Ini pembatasan akses. Kita mau batasi hanya kelas A yang bisa membuka ini presensi. Oke, jadi kita restrict access ini, kemudian kita tambahkan, baru kita lihat grupnya. Pilih grup, kemudian pilih grup. Di sini ada kelompok 1, ada kelompok 2 kan? Anggaplah ini kelas A, ini kelas B. Saya inginnya hanya kelas A yang mengakses, berarti K1. Kemudian setelah itu kita tampilkan. Oke. Yang otomatis di atas sudah diklik dulu itu Pak Tabe, yang sebelum itu yang akses itu. Kan ada di bawahnya. Enggak usah, Bu. Oh iya. Jadi langsung saja kita pilih restrict access, kemudian tambahkan pilih grup, setelah itu pilih grup apa yang kita maksud. K1 misalnya, grup A. Kemudian statusnya kita setting Bapak Ibu, kehadirannya alfa gitu ya. Ini ada hadir, terlambat, izin alfa. Nah, ini harus hati-hati di sini dalam mengaturnya Bapak Ibu. Kalau misalnya mahasiswa kita terlambat dari jadwal, katakanlah jadwal kita jam 7.10 sampai jam 9 misalnya. Kalau mereka mengakses jam 8 baru mereka mulai akses ini kita punya LMS, maka harusnya kan terlambat Bapak Ibu ya. Oke, kita batasi di sini misalnya terlambat dari 15 menit, maka nanti akan tercatat terlambat di absen kita. Jadi kasih waktu di sini Bapak Ibu. Buat pembatasan berapa menit mereka baru dinyatakan terlambat. Kemudian ini usahakan tidak tercentang Bapak Ibu. Kapan ini tercentang seperti ini, maka di akun mahasiswa kita itu sudah mereka otomatis alfa. Jadi dimanapun ini tercentangnya, maka dia akan otomatis berada di situ. Jadi usahakan tidak ada yang tercentang di sini. Bagaimana caranya supaya tidak ada tercentang? Kita pilih ini yang mata ini. Hide. Kemudian setelah itu ya kita aktifkan kembali. Klik lagi kembali 1 kali. Nah, sekarang sudah tidak ada tercentang Bapak Ibu. Ya, hilang semua. Setelah itu kita update. Update. Ya, ini banyak biasa kasus terjadi di mahasiswa, Pak. Saya sudah masuk di mata kuliah, tapi kenapa tiba-tiba saya lihat absennya itu sudah alfa di situ?
Padahal saya hadir ini, tapi di akun saya Pak Ibu itu alfa. Itu karena kejadiannya adalah kita tidak menghilangkan yang tercentang salah satunya di sini. Kemudian tambahkan sesi. Kapan perkuliahan itu akan dilakukan? Misalnya hari ini pukul 1 atau 13.00 misalnya. Ya, 13.00. Ya, kita pilih di sini 13.00 ya. Sampai pukul 15.00 dan ini adalah pertemuan pertama. Ya, kemudian setelah itu kita